Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel aku Abis Creepy Zone. Di video kali ini kita akan bahas sebuah kasus nih yang lagi hot-hotnya yang ada di jagat sosial media yang cukup menggemparkan, yaitu kasus Burning Sun yang kembali diungkap oleh BBC. Jadi beberapa hari lalu ya, sekitar 6 hari lalu nih ya, BBC yaitu sebuah channel ya, yaitu siaran dari Inggris ini membeberkan sebuah fakta terbaru dari kasus Burning Sun. Jadi kasus Burning Sun ini yang kita tahu ya sudah di case close sekitar tahun 2019 gitu ya. Jadi beberapa orang ini sudah ditetapkan sebagai ya tersangka ya, ditetapkan bersalah gitu kan ya, yang sudah dijatuhi hukuman. Bahkan beberapa orang ini bahkan sudah lepas gitu ya, sudah bebas gitu. Namun ada beberapa fakta yang menggemparkan, dan ternyata BBC ini dan seorang jurnalis dari Korea Selatan ini bekerja sama untuk mengungkap fakta-fakta terbaru dan kasus besar ya di balik Burning Sun yang belum terungkap ke media. Nah, jadi bagi kalian ya yang belum pernah mengikuti kasus Burning Sun ini, ya aku akan menjabarkan ya sedikit tentang Burning Sun. Jadi kasus Burning Sun ini awal mulanya yaitu terungkap ya, terkuak ketika di tahun 2016, karena kasus ini menghebohkan jagat sosial media, termasuk K-pop, termasuk fans ya, artis-artis Korea gitu, karena kasus ini menyangkut skandal, bahkan lebih besar dari skandal. Ada jual beli narkoba gitu, ternyata menyangkut tempat prostitusi, bahkan pelecehan terhadap seorang wanita, bukan seorang wanita, pelecehan terhadap wanita gitu, bahkan penjualan obat-obatan terlarang, dan menyangkut beberapa artis terkenal di Korea Selatan. Jadi Burning Sun sendiri merupakan sebuah klub ya yang eksklusif yang dimiliki oleh Seungri, yaitu merupakan anggota salah satu boyband terkenal yang bernama Big Bang gitu. Dan Seungri ini merupakan owner dan juga menjabat direktur ya, eksekutif di Burning Sun. Burning Sun ini terletak ya di komplek elit, yaitu daerah elit ya, yaitu di Gangnam, dan terletak, lebih tepatnya ya, terletak di Lei Meridian Seoul Gangnam, dan resmi dibuka pada tanggal 23 Februari tahun 2018. Jadi awal kasusnya ini mencuat ketika awal mulanya ini ya, mencuat karena hanya masalah sepele, yaitu ada seorang laki-laki yang bernama Kim Song Kyu yang dilaporkan ya, yang menjadi kambing hitam atas kasus pelecehan kepada 3 wanita. Namun cerita aslinya ini sih, awal mulanya Kim Sang Kyu ini awal mulanya ingin menolong ya seorang wanita yang ada di Burning Sun pada saat itu, karena kebetulan dia berada di klub pada saat itu, dan dia melihat ada seorang wanita yang dilecehkan ya oleh tamu VIP, dan si Kim Sang Kyu ini berusaha untuk menolong. Namun setelah menolong ya, dan bukannya malah mendapatkan apa sih namanya, penghargaan, tapi malah dia mendapatkan perlakuan kekerasan oleh beberapa security ya di area Burning Sun. Bahkan kekerasannya ini sangat parah gitu kan, dan sempat terrekam di kamera pengawas CCTV gitu. Dan dia ini setelah mendapatkan perlakuan kekerasan, dia berusaha untuk melaporkan kepada polisi. Namun ternyata ada sebuah keanehan ya, ada seorang 3 cewek dari Burning Sun ini malah melaporkan balik dari Kim Sang Kyu yang merupakan saksi ya, yang awal mulanya ingin menolong seorang wanita dari pelecehan, tapi dia malah dilaporkan balik oleh 3 wanita ini. Bahkan dia dilaporkan telah melecehkan ketiga wanita ini. Awal mulanya pihak kepolisian tidak menaruh curiga kepada laporan dari ketiga wanita ini, karena mungkin dikira biasalah ya orang mabuk gitu, resek gitu. Namun setelah diselidiki ada sebuah keanehan, kenapa kok tiba-tiba 3 orang ini melaporkan hal yang sama, kok bisa gitu. Dan ternyata setelah diselidiki, salah satu dari
perempuan ini ternyata merupakan kerabat dari investor ya di Burning Sun. Dan cewek yang kedua ini dan ternyata yang merupakan wanita penghibur ya, bos-bos besar gitu, itu merupakan dari warga negara asing atau dari China. Dan ternyata ada sesuatu yang lebih besar yang terungkap, bahwa si perempuan ini merupakan perantara jual beli narkoba kepada tamu-tamu VIP di Burning Sun. Dan gak lama kemudian muncullah berita, yaitu bocornya grup chat Kakao Talk dari gengnya si Seungri gitu ya. Kenapa si grup chatnya ini sangat mind blown dan sangat membuat publik heboh? Karena isi dari grup chat Kakao Talk milik gengnya si Seungri ini itu berisi tentang video-video asusila gitu, video-video pelecehan seksual, video ya gitu kan, video molka, yaitu sebuah pelecehan gitu ya, video pelecehan yang berisikan video pelecehan yang diambil secara ilegal gitu, tanpa sepengetahuan orangnya, yaitu lagi heboh ya kasus molka gitu ya. Dan ada foto-foto yang ya nggak pantas, bahkan ada cap-cap gitu yang bikin mind blown. Jadi mereka ini melecehkan perempuan, tapi mereka ini di grupnya ini malah membuat sebuah bahan tertawaan gitu ya. Jadi kayak nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa, malah membuat sebuah kayak lelucon guyonan gitu. Padahal di isi chatnya ini sangat ya gitulah. Setelah si Jun Yung ini dinyatakan tidak bersalah oleh pihak kepolisian karena kurangnya bukti, malah netizen ini menyerang balik dari seorang jurnalis yang mencoba untuk mengungkapkan kebenaran gitu kan ya. Ya karena kurangnya bukti gitu ya. Namun ternyata kemudian 3 tahun kemudian ya kebenaran mulai terungkap, karena pihak dari IT tadi ini ternyata sudah membackup data, bahkan sempat membobol situs ya, membobol akun grup chat Kakao Talk milik Jun Yung, yaitu si gengnya si Seungri ini. Dan ternyata terungkap fakta yang sangat mencengangkan, itu mereka ini ternyata sudah melakukan, ya isinya ini tentang pelecehan seksual gitu kan ya. Jadi di dalam chatnya ini ada foto-foto gitu, ada ya video gitu kan yang kurang pantas gitu, kayak bahkan video saat melakukan sebuah kekerasan seksual gitu kepada seorang wanita. Bahkan mereka ini nggak merasa bersalah, bahkan malah menjadi bahan ketawaan gitu ya. Dan menguak juga tentang penjualan obat-obatan terlarang gitu kan ya, yang dilakukan di Burning Sun, yang ternyata bahkan si salah satu orang ya yang pernah bekerja di Burning Sun, salah satu wanita gitu yang pernah bekerja di Burning Sun ini bahkan mengakui bahwa dia nih dulu kok sering banget langsung teler gitu kan ya pada saat bekerja gitu kan. Tiba-tiba dia terbangun di sebuah hotel dengan orang yang tidak dikenal dan melakukan sebuah kekerasan gitu ya, tanpa sadar gitu kan. Nah setelah diselidiki ternyata si wanita ini, ternyata wanita ini diberikan obat ya yang diberi nama gamma hydroxybutyrate atau GHB. Jadi efek dari obat ini yaitu sulit dideteksi di dalam tubuh karena setelah 24 jam cepat menghilang dan tidak terdeteksi oleh tubuh, bisa lewat keluar dari urin atau kotoran atau bisa keluar dari keringat ini. Jadi setelah wanita-wanita ini teler, jadi wanita ini dimasukkan ke dalam ruangan gitu yang kedap suara dan dimulai diperjualbelikan kepada atau tamu-tamu VIP hidung belang dengan harga yang fantastis gitu. Jadi yang berada di ruangan ini adalah cewek-cewek yang kelas atas, yang seksi, yang boha gitu, yang diperjualbelikan oleh Burning Sun gitu. Bahkan menurut pengakuan dari salah satu sumber ini, bahkan ada tamu VIP ini diwajibkan untuk membayar sekitar 1 miliar ya untuk melakukan sebuah aktivitas ilegal gitu, yaitu pelecehan, yaitu tindakan molka, yaitu pada saat begitu langsung direkam secara ilegal dan bisa disebarkan gitu, dan melakukan sebuah kekerasan atau pelecehan terhadap si wanita-wanita penghibur ini gitu. Aduh sangat berat ini ya gitu.
dan ternyata barulah itu terungkap semuanya gitu, dari 0 A sampai Z gitu ya. Bahkan si Jung Jun Yoon ini sempat meminta maaf dan membuat para netizen ini marah gitu dan menyalah-nyalahkan si Jung Jun Yoon beserta si Seungri gitu ya. Dan setelah ditelusuri, jadi jurnalis yang mengungkap kasus besar ini ternyata bekerja sama dengan salah satu aktris, yaitu Go Hara, yang kita tahu ya, Go Hara ini meninggal akibat mengakhiri hidupnya di tanggal 24 November tahun 2019. Namun sebelum meninggal ini, mengakhiri hidupnya, Go Hara ini sempat mengajukan diri untuk dimintai untuk memberikan ya sebuah keterangan atau membantu ya mengungkap kasus besar yang terjadi di Burning Sun. Dan ternyata ya, backingan si Seungri ini ternyata nggak main-main, dari kepolisian yang sangat dekat dengan kejaksaan, bahkan kasus-kasus ya kriminal gitu ya. Jadi namanya Yoon Yu Kuen gitu. Dan beberapa informasi ini didapatkan oleh Go Hara karena Go Hara ini sebelum meninggal sempat diketahui bersahabat dengan Seungri, dan juga di salah satu grup chatnya orang-orang di vonis ini kayak nggak sesuai gitu. Banyak netizen ya yang protes, yang sangat-sangat menolak, memprotes, sangat-sangat menghujani gitu, komentar-komentar jahat atas ya para si tersangka ini, para si pelaku ini gitu ya, karena tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, bahkan sudah orang-orangnya sudah pergi jalan-jalan gitu. Itu yang membuat heboh gitu ya, karena tidak sesuai, karena kasus ini merupakan kasus yang sangat besar. Itulah kenapa sang jurnalis ini tidak mau melaporkan kepada pihak kepolisian Korea Selatan, karena menurut beliau ini kasus ini cukup besar gitu kan ya. Dan ketika kasus ini nanti diserahkan ke pihak kepolisian, ada beberapa oknum kepolisian gitu ya yang tidak akan menuntaskan kasusnya gitu ya, dan akan mengklus kasusnya. Makanya ia dan beserta BBC dan juga beberapa narasumber ini mencari ya seseorang gitu, atau ya orang lain ya, ternyata diungkapkan ya fakta-fakta ini melalui channelnya BBC. Jadi itulah kasus dari Burning Sun yang sedang heboh gitu ya di sosial media. Jadi kalau aku baca cat-catnya, footage-nya itu yang sangat mengganggu ya, karena banyak tindakan-tindakan kurang pantas lah ya, sangat-sangat di luar nalar yang dilakukan kepada seorang wanita gitu. Dan itulah kenapa bagi kalian ya, pelajarannya nih ya, bagi kalian para fans K-popers, jangan terlalu mengagung-agungkan ya manusia, karena kita kan nggak tahu kehidupan di sana yang aslinya seperti apa, dan ternyata beberapa fakta gelapnya ini terungkap. Jadi jangan tutup mata lah ya, mana yang harus dibela, mana yang harus ya kita bisa memilah-milah lah ya. Jangan terlalu sampai buta banget tentang K-popers gitu, mengagung-agungkan, melebihi Tuhan gitu ya. Secukupnya fans ya, secukupnya. Kalau memang nggak pantas untuk menjadi idola ya udah tinggalin gitu, kalau sudah mencontohkan citra yang buruk gitu kan ya. Apalagi ini hal-hal yang menyangkut udahlah gitu. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen hanya di Abis Creepy. So, sampai jumpa.